warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Halo guys. Oke, kembali lagi dengan gua Agil, pria rasa coklatnya si Prama, dalam acara Ngabulain, Ngabuburit Online. Gua nggak lupa mengingatkan kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel kita di Si Prama TV. Ya, oke. Hari ini, gua hari ini bingung ya mau ngapain. Tapi gua nggak sendiri nih hari ini. Gua akan mengundang orang yang akan nemenin gua ngobrol ke depan. Orangnya siapa kita nggak tahu, tapi gua siapin orangnya. Langsung aja gua panggilin. Halo. Udah ada orangnya? Oke. Halo. Halo. Bisa dibuka nggak mas? Oh, siap, dibuka. Oke. Baru tampil nih di Si Prama TV. Weh, ternyata adalah Mas Tony. Halo Mas Tony, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Masih puasa hari ke-13. Hari ke-13. Masih puasa full ya, belum Masih ada. puasa full. Biasanya kita di sini ramai di depan, banyak pelamar. Sekarang hanya banyak karyawan aja. Hanya karyawan aja. Tetap semangat tapi dong. Tetap semangat, kita masih bersyukur alhamdulillah di hari ke-13 kita Si Prama Komunindo karyawan masih bertahan dan semoga Si Prama semakin banyak klien yang bergabung setelah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman di rumah. Ini adalah Mas Tony, salah satu karyawan Si Prama dari divisi RTO, bener ya? Betul. RTO kalau boleh tahu apa sih RTO? Recruitment Team Officer. Widih, itu ngapain tuh? Tugasnya mencari banyak kebutuhan klien. Prinsipal ada SPG, sales, MD, termasuk kebutuhan in-house, ya, termasuk tim desain. Oke, berarti nyari-nyari orang nih ya? Betul, nyari orang. Oke, jadi sekedar info tadi disampaikan oleh Mas Tony ya. Mas Tony namanya siapa sih panjangnya? Tony Sarandi. Ada artinya sebenarnya Tony. Oh, apa tuh? Iya, tapi Mas Andri yang udah tahu. Oh, ya, ada banyak yang. Apa artinya? Tony itu artinya agak sedikit. Kenapa? Dikit, tonjolan. Biarpun pala saya botak, ya. Seperti pantun, beli nasi kotak di rumah Mpok Siti, biar pala botak tapi banyak SPG yang menanti. Mantap bener mantunnya. Ini kita lagi podcast apa lagi palang pintu sih? Kan kondisinya lagi COVID nih mas ya. Jadi apakah ada kendala nih mas dari divisi RTO? Karena kan kita dibatasi oleh perkumpulan orang gitu. Ada nggak kendalanya? Kendalanya banyak karena kebutuhan kita tidak bisa menghadirkan mereka ke sini, menghindari juga jangan sampai nanti kantor kita kena. Oke, dibatasin, dibagi waktu jam interviewnya, misalnya pagi, siang seperti itu. Terus kebutuhan mana aja, pakan, kita harus segera diisi seperti itu. Dan kita saat ini lagi membutuhkan NBM. Ya, NBM itu National Brand Manager. Kita lagi butuh untuk mencari klien project supaya meningkatkan sales Si Prama Komunindo. Mungkin di sini ya buat kalian yang sedang menonton Si Prama TV bisa untuk bergabung jika ada kandidat ya, atau kalian mempunyai kriteria tersebut ya, bisa mencari banyak klien prinsipal masuk ke sini ya, dengan di sini banyak benefitnya. Satu, dia bisa membawa klien project, bisa dapatkan main fee. Ya, kita per bulan kita dapatkan di sini yang alhamdulillah saya kurang lebih 1,5 tahun. Di sini banyak banget benefitnya dari Si Prama Komunindo. Ya, seperti Mas Agil ya. Mas Agil dia sudah menjadi karyawan tetap. Ya, terus di sini ada beberapa karyawan yang diberangkatkan umroh, termasuk Mas Agil juga. Iya, alhamdulillah. Betul ya. Mana saya lihat status Mas Agil tuh bagus banget. Supaya ini mudah-mudahan nanti bisa mengajak keluarga ke Masya Allah. Bener ya? Benar. Mungkin bisa Mas Agil juga nih. Ya. Oke, sebenarnya hostnya adalah Mas Tony. Oh, berarti harus tetap berjalan ya Mas Tony ya? Walaupun lagi situasi COVID-19 ya. Iya, karena kan kita agensi memenuhi kebutuhan prinsipal. Harus tuh ya. Iya, kita servis yang terbaik. Servis yang terbaik. Tapi gak prinsipal mengetahui kita seperti ini, penting kita pakan-pakan harus segera diisi. Karena kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pakan, ya nanti manajer kita Bapak Supri yang akan komplain terus. Iya betul, ya, akan dikomplain ya. Oke, itu tadi terkait dengan RTO ya. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan RTO bisa kembali lagi rekrut, karena situasinya saat ini tidak memungkinkan
Jadi mudah-mudahan COVID segera berlalu ya. Amin ya Rabbal. Oke, sekarang pertanyaan yang sedikit keluar dari pekerjaan. Nah, gue dapat isu Mas Tony bahwa Mas Tony adalah salah satu orang yang dipanggilnya Ustadz. Ini gelar yang diberikan oleh kita si Prama, Ustadz Tony. Nah, ini dari pribadi Mas Tony gimana nih dipanggil Ustadz nih? Keberatan nggak nih Mas Tony? Kalau keberatan pasti keberatan karena sebelum harus ada gelar tertentu. Biasanya manggil itu biasanya suka manggil doa untuk yasinan. Doa itu Pak Supri ya. Dia selalu jadi mentor saya untuk doa ya. Pak doa. Padahal saya enggak pertama doa itu saya belajar otodidak, saya nggak sempurna. Mungkin di sini karyawannya saya suka ngobrol dengan Mas Andri, Mas Hendri itu di atas. Saya belajar, saya nggak sempurna. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya belajar ini. Ini apa yang perlu kita kerjakan, apa yang wajib atau yang haram seperti itu. Tampilannya tuh udah ustadz banget gitu. Pala udah bentuknya udah oke, jenggotnya udah lumayan panjang. Cuman mungkin tambahin sini ya, brewok sedikit. Oke, berarti ya mudah-mudahan doa ya. Amin. Oke, terus mungkin gue dapat juga informasi bahwa Mas Tony ini orang suka bercanda nih sama teman-teman karyawan yang lain nih. Dan Mas Tony kan usianya berapa sih Mas, kalau boleh tahu? Sekarang 41. 41, bukan 14 ya? Bukan. Kan ya, 41. Udah punya anak berapa Mas? Anak 3. Anak 3. Ya, anak yang pertama seperti saya, tingginya lebih tinggi dari saya. Kelas gitu. Maksudnya 2. Seperti bapak botak? Enggak, anak saya nggak ada yang botak malah. Nggak ada yang botak? Iya. Ya, jadi kalau bicarakan masalah anak, saya kemarin konsultasi juga nanya. Jadi anak saya sudah 3, yang satu kelas 2 SMA, yang satu kelas 5 SD, yang satu PAUD Bimba, masuk Bimba. Dan golongan darah saya dengan istri beda. Jadi saya dengan istri itu golongan darahnya B, anak saya O semua. Anaknya O semua? Iya, anak saya O semua. Ya kadang Mas Andri, teman saya di kantor tuh suka nanya kan, wah bener itu anaknya Mas Tony, jangan-jangan ya anaknya O semua. Iya. Harusnya anak itu mengikuti golongan darah orang tua. Iya. Kenapa anaknya bisa? Kalau informasi dari dokter ya, nah itu yang saya bilang tadi, benefitnya si Prama itu kita dapat asuransi ya, selain BPJS dapat asuransi. Ya, Wana Arta kita bisa nanya kenapa? Oh itu berarti ada gennya dari orang tua. Dari kakek. Ya, atau dari gitu. Tapi nggak ada masalah dong dengan anak golongan darah. Kalau golongan darah ya dari saya sih secara pribadi tanda tanya. Kenapa beda dengan masa saya? Lu yang bikin lu yang tanda tanya? Iya. Kenapa kok bisa beda? Kalau baru 1 sih. Tapi udah 3 tapi sama udah 3 semua. Mungkin gitu. insya Allah nanti itu membantu orang yang sedang membutuhkan. Oke Mas Tony, pertanyaan selanjutnya, Pak Tony di Si Prama udah berapa lama? Saya masuk di sini udah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Oke. Ini berarti masuk ke Si Prama itu atas rekomendasi atau gimana Mas Tony? Saya masuk sih ngelamar aja waktu itu, mencoba ya namanya. Sebelumnya kan dari megang nabati juga saya sampai Indonesia Barat, Indonesia Timur, sampai 1.200 karyawan. Di sini ternyata lagi membutuhkan ya. Langsung saya mencoba, langsung ketemu sama Pak Supri. Interview tuh langsung ya. Dan saya alami yaitu kekuatan sedekah. Ya, saya belajar itu. Saya ngelamar, saya masukin, besoknya langsung dihubungin dengan manajer HRD-nya Pak Supri langsung. Saya diterima, langsung kerja. Itu sebelum saya mulai masuk, saya pulang dari interview ini saya langsung ke Gria Yatim Duafa. Yang makanya saya langsung kenal di situ. Saya sedekah, saya niatin sedekah ini untuk supaya saya dapat lamaran, dan tadi hasil interview semoga saya diterima. Dan alhamdulillah ya, dengan kekuatan doa kita seperti orang naik sepeda, semakin lama diayun doa, semakin doa diulang-ulang itu akan jadi hasil. Dan alhamdulillah sekarang saya masih jadi karyawan Si Prama. Dari kantor sebelum di Si Prama, perbedaannya apa nih dengan yang Si Prama? Jauh banget. Jauh banget. Di sini satu untuk ibadah kita setiap sholat wajib, kita sholat berjamaah. Terus di bulan Ramadan seperti ini kita tahun kemarin kita adakan kita sampai 30 juz. Ya, kita sampai kita artinya kita tahu apa aja. Terus kita bisa berbagi. Insya Allah nih hari Jumat nanti tanggal 8 Si Prama Komunindo akan mengadakan pembagian sembako untuk bagi mereka mustahik yang mendapatkan seperti itu. Siap. Berarti bedanya tadi ibadahnya beda. Terus dari sisi orang-orangnya gimana nih? Orang-orangnya
relationshipnya bagus. Widih. Hubungannya erat banget seperti keluarga. Bukan dipeluk dong eratnya. Bukan, karena kalau peluk itu beda pengertiannya. Ya. Jadi di sini benar-benar ya si Prama Komunindo itu banyak. Saya selalu setiap doa selalu bersyukur ya Allah, alhamdulillah masih bekerja. Karena kalau kita lihat di belakang banyak PHK di mana-mana. Ya, terus juga banyak untuk mencari pekerja udah ada level S, ya gelar S1, S2, S3 tapi mereka hanya sebagai sales. Kita bersyukur di sini jadi karyawan si Prama. Ya, kita tinggal nunjukin aja karena dengan bertambahnya klien prinsipal gabung ya otomatis kita akan lebih sejahtera dan kita akan lebih ada, maksudnya ada tuh kita masih bisa bekerja di sini karena kan kita agensi iya untuk mencari jasa ya. Berarti jasa khususnya di RTO nih Mas Tony sendiri berarti ya karena relationship-nya harus dijaga dong, karena kan Mas Tony harus kenal banyak orang, karakter banyak orang. Betul, harus tahu gitu ya. Oke Mas Tony, tadi kita udah ngobrol banyak soal RTO rekrutmen ya. Nah ini gue mau tanya nih Mas Tony, kalau misalnya nih siapapun nih yang nonton video ini, kalau misalnya ada keluarga, ada temen yang mau mencoba untuk melamar kerja, gimana caranya untuk di si Prama? Oke, makasih Mas Agil. Untuk teman-teman ya atau yang sedang menonton acara si Prama TV ini, kami sedang membutuhkan banyak lowongan untuk kebutuhan sales, SPG, untuk marketing ya, kita nyebutnya di sini NBM, termasuk admin ya. Buat kalian bisa langsung mengisi www.siprama.com atau via email ke saya langsung tony@siprama.com ya, atau ke nomor handphone saya 0812 9666 5198 ya. Itu kita akan langsung follow up sesuai dengan kebutuhannya ya. Semoga dengan setelah virus corona ini semoga akan banyak kebutuhan prinsipal yang akan bergabung gitu. Oke, dicatat, jangan lupa jika ada saudara atau teman ya Mas Tony ya, langsung aja menghubungi. Tadi udah disampaikan Mas Tony, bisa kirim email gitu, atau bisa datang langsung nanti mungkin. Bisa langsung datang. Kita buka setiap Senin sampai Jumat. Oke. Terakhir mungkin kata-kata mutiara Mas Tony. Ya. Ada nggak yang kata-kata mutiara versi Mas Tony? Mutiara saya paling motivasi kita dari diri sendiri aja. Ya, motivasi bekerja dengan ikhlas, dengan ibadah kita itu jangan, kalau bekerja itu jangan bilang untuk nyari rezeki. Kita harus menjemput rezeki. Kenapa? Kalau menjemput otomatis itu udah ada dari Allah. Kalau mencari kita harus mencari di mana. Tapi kalau kita kerja sekarang di si Prama Komunindo, ya udah kita tinggal menjemput rezeki. Ya, nanti kita menjemput rezeki, nanti Allah yang menggerakkan. Oh gitu. Berarti intinya adalah kita bekerja bukan sekedar mengeluarkan keringat ya, bukan sekedar kita berusaha, tapi juga kita tahu harus menjemput rezeki ya, benar ya. Jemputlah rezekimu di tempatmu saat ini gitu. Betul sekali. Itu aja mungkin. Ada lagi? Udah, makasih banyak. Oke, terakhir ucapkan salam persaudaraan dan persahabatan ke kamera bareng-bareng. Salam persaudaraan dan persahabatan. Salam persaudaraan dan persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.